pekerjaan keji. Sudah dikerjakan itu semuanya. Orang itu disebut auzalamu anfusahum. Dia menganiaya dirinya. Jadi Al-Quran ini menerangkan kepada kita, bapak-bapak, sahabatku, anakku, keponakanku, yang berada dalam pembinaan ini, bahwa Allah menerangkan kalau kita menganiaya orang, merugikan orang, pada dasarnya kita menganiaya diri. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru Taratak Buluh, Ado Nagari Simpang Tigo. Kalau kita tobat bersungguh-sungguh, nanti ka masuk sarugo jo. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Artinya dalam bahasa Indonesia, orang-orang yang telah terlanjur berbuat fahisyah, fahishatan. Apa itu fahishatan? Membunuh sudah ada, merampok sudah dilakukan, menzinai perempuan sudah setiap suku, LGBT juga terlibat, sodomi juga beratus kali. Kemudian semua hak orang telah dirampas. Pernah menganiaya orang tua, durhaka kepada ibu dan ayah, dan ada orang menyembelih istri dan anaknya. Itu kesemuanya disebut fahisyah, pekerjaan keji. Sudah dikerjakan itu semuanya. Orang itu disebut auzalamu anfusahum. Dia menganiaya dirinya. Jadi Al-Quran ini menerangkan kepada kita,
bapak-bapak, sahabatku, anakku, keponakanku yang berada dalam pembinaan ini, bahwa Allah menerangkan kalau kita menganiaya orang, merugikan orang, pada dasarnya kita menganiaya diri. Kenapa? In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk kamu. Wa in asatum falaha. Jika engkau lakukan kejahatan, itu akan kembali juga kepadamu. Orang beragama Hindu menyebut karma. Iya kan? Itu mungkin sudah banyak dirasakan oleh orang. Jadi orang menganiaya diri, pada sejatinya menganiaya orang lain, dia menganiaya dirinya. Ya kan? Kemudian zakarullah. Lantas dia ingat kepada Allah. Ya Allah, semenjak saya dulu dikandung oleh ibu saya hanya setetes mani, ya Allah. Kemudian berlanjut engkau kehendaki saya menjadi segumpal darah. Dan menjadi segumpal daging, ya Allah. Kemudian pesakitan ibu saya melahirkan saya. Tidak pandai apa-apa ketika lahir, hanya tangis. Berpakaian saya tidak ada. Engkau ajarkan saya bicara. Engkau ajarkan saya ilmu. Engkau ajarkan semuanya. Tapi saya terlanjur menganiaya diri saya, ya Allah. Lantas dia ingat, fastaghfaru li dzunubihim. Dia minta ampun kepada Allah. Iya kan? Wa may yaghfiruz dzunuba. Siapa yang bisa mengampunkan kecuali hanya Allah. Tapi dengan janji, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Setelah dia menyadari, kemudian dia bertobat sesuai dengan nama masjid ini, Masjid At-Taubah. Tersungkurlah lama-lama menyesali perbuatan kita, dan kita rendahkan kening ini dari tumit kita. Allah menjanjikan akan mengampunkan kita. Fastaghfaru li dzunubihim. Allah akan mengampunkan. Jadi dalam istilah berbuat kejahatan bagi Allah, kan ada orang tiada maaf bagimu. Ya kan? Itu manusia. Allah tidak. Sebanyak buih di lautan dosa kita, tidak bisa kita hitung dengan komputer, dengan mesin hitung, dengan laptop. Banyak sekali dosa kita. Tapi kita lantas minta ampun, ya kan? Kemudian tidak kita ulang lagi. Setelah itu kita isi hidup ini dengan amal saleh, Allah akan mengampunkan. Bapak, Ibu, malah di dalam Al-Quran ayat lain, orang yang telah minta ampun itu, kemudian diisinya dengan amal saleh, sudah itu dia meninggal. Orang meninggal bagaimana? Kalau dia beragama Islam, tabuh di gua tigo badan baganju babalik pulang ke tampai asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah. Bagi yang tidak ngerti bahasa Minang, nanti saya terjemahkan. Badarun ay pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi ay bungo. Barara badan ka surau tibo di surau dibujuakan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pakuburan. Tagolek di liang lahat tanah sabingkah bapakalang mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan. Tataga mejan nanduo manyalo sipud yang hitam, doa dibaca penghabisan, kubur tatimbun nurang pai. Saat itu biar dia profesor, namanya mayat. Saat itu biar dia kepala lapas, setelah mati namanya mayat. Walaupun dia menteri hukum dan HAM, tapi setelah meninggal namanya mayat. Walaupun dia ustadz kondang, ustadz viral, setelah mati namanya mayat.
terkenal ayam lagi setelah mati dari kita. Anak ayam bertanya kepada ibunya, "Ma, ya saya mau tanya ini, Ma. Apa? Manusia itu ada DRS, ada insinyur, ada profesor, ada doktor, banyak sekali gelarnya, Ma. Kita kenapa ayam saja? Tidak ada gelar kita." Sabar ya, Nak. Manusia itu kalau setelah mati, semua namanya, reputasinya habis. Dia hanya mayat. Tapi kalau kita mati, Nak, nama kita tambah banyak. Ada ayam gerpek, ada ayam kelasan, ada ayam lado hijau, ada ayam merendang, ada ayam Kentucky. Macam-macam gelar kita setelah mati. Jadi lebih terkenal ayam dari kita kalau sudah mati. Ya kan? Makanya sebelum kita meninggal, adik-adikku, anak-anakku yang dididik di sini, keterampilan pengajian, ajaran agama masing-masing, sabar di sini, Nak. Benar-benar bertobat kepada Allah. Tidak ada istilah putus asa. Dan kita tidak usah. Nama kita akan diangkat oleh Allah kembali di tengah masyarakat kalau kita benar-benar bertaubat. Jalan salangkah hendak sampai pancuang sepancuang hendak putih, kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang baru masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Bukan kita putus asa. Jadi adik-adik yang dididik di sini tidak usah putus asa, Nak. Ya kan? Awak tidak membeli makanan, keterampilan dia malah dulu di Padang dulu ustaz terlibat korupsi lah, itulah tuduhannya. Dulu pernah ketika kita mulai reformasi, ada tertuduh ini ustaz jadi anggota DPR korupsi berjemaah namanya. Kan sebenarnya tidak korupsi. 5 tahun kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung orang ini tidak korupsi, tapi salah membaca SK dan PP. Padahal bantuan itu untuk masjid, musala, kemudian panti asuhan. Namun ustadz ini masuk, ya seperti adik-adik di sini ini, iya kan? Kemudian karena dia ustadz, ada pula perempuan yang terlibat narkoba. Jadi benar-benar belajar dengan dia. Akhirnya jatuh hati. Oh, dapat bini ustaz guna jadi dalam penjara. Iya kan? Kebetulan inyo sesudah kematian ya kan? Sekarang istrinya itu sudah taat, berjilbab panjang, cantik lagi, sudah melahirkan 2 putra. Jadi apa yang kita alami, Nak, jangan kita putus asa. Kenapa saya begini? Kenapa begini? Ada hikmah di balik itu. Kalau meninggal bini awak bisa bini baru celeng, tidak susah. Iya kan? Jadi semuanya ada hikmah. Adik-adik saudaraku yang di sini ini pasti ada hikmah. Yang jelas bertobatlah benar-benar, jangan dilakukan lagi kesalahan-kesalahan masa lalu. Allah akan mengampunkan, bahkan dijanjikan masuk surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berapa luas langit dan bumi? Kata orang astronomi, kalau dibikin kendaraan secepat cahaya. Sebab sampai sekarang yang tercepat di dunia ini sampai detik ini cahaya. 3.330 km per detik. Kalau dipadamkan lampu kita ini, dihidupkan. 3.300 km per detik kecepatannya menerangi ruangan. Dibikin kendaraan secepat itu, disuruh dia mengelilingi surga. Baru selesai 30 miliar tahun. Allahu Akbar. Bisa enggak kira-kira sopirnya manusia? Manusia umur 70 saja serupa Pak Kolah banyak nanele. Apalagi 30 miliar tahun.
Begitu luasnya surga itu. Ternyata bukan untuk nabi saja, bukan untuk sahabatnya saja, bukan untuk ustadz yang taat saja, bukan untuk buya saja. Orang-orang yang banyak bergelimang dosa, kemudian dia taubat, tidak dibikinnya dosa itu lagi, benar-benar sadar dia. Ditukarnya pekerjaan-pekerjaan yang sesat itu dengan pekerjaan baik. Dia dikelompokkan dengan orang takwa. Semua adik-adik kemenakan anak saya yang berada di sini, semoga Ananda cepat lagi berbaur dengan masyarakat di luar. Ya kan? Untuk itu bertemu kita dalam surga nanti. Saya tidak ada menjelekkan orang jelek itu tetap jelek. Ya Allah, beri hidayahlah dia ya Allah. Sebab bagi Allah mudah memperbaiki orang. Yang sulit itu kita sama kita. Ada perampok nak, ya kan? Kemudian dia masuk ke rumah orang sudah siap dengan parang. Ingin membunuh tuan rumah yang kaya itu. Jadi kebetulan perampok ini bukan orang Riau, tapi orang Arab. Di dalam rumah itu, di suatu ruangan, suami istri salat tahajud. Ya kan? Yang dibacanya ayat yang saya bacakan tadi. Kalau orang Arab mendengar bacaan Al-Quran, karena bahasa dia, tentu mengerti dia. Ya kan? Jadi kalau bahasa kita itu cepat menusuk ke hati kita. Tapi kalau kita tidak mengerti bahasa, bisa kita salah paham. Yo tu Pak Ustaz, yo. Negari awak ko dulu pernah dijajah di Jepang. Dari tahun 62 sampai tahun 65. Masuklah Jepang ko ke kota Payakumbuh. Ibu-ibu kan banyak mengalih galamai sinan. Ya kan? Kata ibu-ibu ko ke Jepang, boleh lawan. Ya kan? Bahasa yang tepatnya balilah Tuhan. Ya kan? Ngerti tak Jepang? Tidak ngerti, maka ditanya oleh Jepang itu dengan bahasanya. Korewa nadeska? Ini kue yang ibu jual ini apa namanya? Bahasa Jepangnya Korewa nadeska. Apa kata ibu yang jualan gelamai tadi? Kok gelamai tidak dan Korea kok dawan? Kok ngalombi? Iya kan? Inilah terjadi communication, kan? Itu. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, orang Jambi kita, orang Palembang kita, orang Cina kita, orang Minang kita, kita berbahasa kita, Allah tahu semuanya. Maka Allah itu maha tahu. Yang dilihat Allah bukan wajah kita nak, tapi hati kita. Ini hamba saya sudah benar-benar tobat ini. Ya Jibril, ya Mikail, ya Munkar Nangkir, ya Rakib Atid. Step ek dosanya. Ganti dengan amal salehnya. Dia berhak masuk surga. Bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Untuk itu jangan semua kita yang ada di sini putus asa. Apalagi ada niat mengulang pekerjaan dulu, jangan. Jangan. Ya kan? Kenapa hidup kita ini sebentar? Tidak lama-lama. Ya kan? Seperti saya sekarang sudah 72 tahun. Iya. Sudah 72 tahun. Tahun 2024 ini. Bang, kau tidak mati jo Pak Ustaz lah. Ya kan? Ajal belum sampai. Yang kedua, Ananda mungkin berdoa. Karena sudah melihat saya di YouTube. Kapan nih Ustaz ini ke tempat kita? Panjang je lah umur Ustaz tu, jangan mati lah nyo ya Allah. Nanti kalau lah sudah nyo mengaji si kok ke mati lah. Jadi semua jamaah rindu kepada ustadznya, pasti mendoakan. Maka umur saya itu ditambah juga oleh Allah. Coba bayangkan Ananda ya, jalan jelek. PAD tinggi di Riau ini, pi jalan balubang sana. Entah kama apa ipiti entah lah, tak tahu. Ada enggak orang nancu itu dalam kok gini?
Ya kan? Ini. Jadi tiba saya di Hotel Pangeran itu hari sudah jam 2.30 dini hari. Jam 4 sudah dibangunkan oleh Pak Tony, kita wirid subuh Buya. Ya kan? Sekarang bertemu, tapi letih saya hilang. Ya kan? Karena bertemu dengan adik-adik, kemenakan anak saya di sini. Yang umur 48 ke bawah itu anak saya. Kenapa? Karena anak saya seumur itu, yang tuanya. Jadi kita di sini adalah musibah berbuah hikmah. Ya kan? Ada keterampilan kita nanti, kita bisa memanage ini sebaik-baiknya. Ya kan? Maka itu akan laku. Siapa yang menggerakkan? Allah. Ada seorang pegawai negeri diangkat di Sulawesi. Tapi orang tuanya sendiri di rumah. Adiknya tidak ada, kakaknya tidak ada. Karena sering mendengar pengajian Ustadz, jangan jauh-jauh tinggal dari orang tua. Dia sudah pegawai negeri, masuk dengan S2, kemudian dia sudah eselon 4. Tidak lama dia jadi staf. Ya kan? Karena sering mendengar kajian Ustadz, berbakti kepada orang tua, dia mengundurkan diri. Lantas dia beternak puyuh, beternak itik, beternak ayam, ya kan? Nantaknya terana ancik kapindi yang saja tungon, ya kan? Sekarang dia sudah kaya raya dengan kambing, dengan kerbau, ya kan? Asetnya sudah miliaran. Kenapa? Karena doa ibunya. Ya kan? Dia menetap di rumah, ditinggalkannya pegawai negeri. Jadi yang memberi makan kita, yang memberi rezeki kita, Pak, bukan kereta kita bekerja. Kebetulan Allah mempekerjakan kita, kita diberi rezeki. Saya, Pak Kepala, sudah pensiun 16 tahun. Karena saya bekerja di BUMN, itu pensiun saya itu hanya 1.400. Ketika bekerja, kesejahteraan tinggi. Ada jasprot, ada TPE, ada uang cuti, ada uang lebaran. Ya kan? Ada cuti besar, itu pakai uang. Saudara. Setelah pensiun, semuanya habis. Maka saya langsung bergabung dengan PDIP, Penurunan Daya Ingat dan Penghasilan. Nah, ada yang besar itu. Tapi beberapa kemudian, beberapa hari, entah hitungan hari, ini dibalikkan oleh Allah. Apa itu? Bagi saya PDIP itu bukan partai Mbak Mega. Kalau saya sekarang sudah dibalikkan oleh Allah. Penambahan daya ingat dan penghasilan. Jadi setiap saya pergi wirid, ini ada uang sakunya. Walaupun itu tidak ada standarnya. Iya kan? Inilah menambah gaji saya. Kenapa daya ingat saya bertambah lagi? Memori saya jalan. Dan saya sangat gembira, happy bertemu seperti ini. Bisa menyampaikan nasihat. Saya menyampaikan dari hati, Ananda menerima dengan hati. Itu akan membawa berkah kepada kita timbal balik. Tak kana kaji Pak dan sekali ko sudah ko Pak mati nak bisa kemari lagi kalian amalkan, pahalanya mengalir kepada saya. Ya kan? Inilah dari hati ke hati. Ya kan? Orang marah, kenapa mereka menghardik? Karena hatinya jauh. Orang pacaran kenapa bisik-bisik? Hatinya dekat. Itu. Ya kan? Ini. Jadi teruslah, ya kan, menambah amal sah. Di sini selain dari keterampilan itu, Ananda bisa beribadat, baca Quran. Saya gembira sekali. Ada pelajaran tajwid. Orang di luar, Buya Hamka, nak, Buya Hamka, itu kan tahanan politik selama 2,5 tahun. Beliau di dalam itu, ya kan, apa hikmahnya? Beliau bisa menyusun tafsir Al-Azhar. Yang sekarang kalau kita beli satu set itu setinggi ini, Pak. Apa kata beliau? Kalau saya tidak ditahan oleh pemerintah Orde Lama dulu,
Saya di luar 20 tahun tidak akan selesai menyusun tafsir ini. Karena saya disibukkan pekerjaan yang lain di luar. Jadi kita dalam hidup ini harus mencari hikmah. Dapik bini rancak putih kama wak pai barale orang taman wande rancak nama ini apa tu. Dapik bini hitam buru wak bersyukur je. Bab itu ndak ketuju orang. Ditinggal 10 tahun ndak ada orang nak mengadu ada. Jadi semuanya ada hikmah. Dia nanda jangan meratap di sini. Tambahlah ibadah. Tetaplah taat kepada Allah. Lakukan yang sebenarnya. Bahwa kita ini hamba Allah. Sekarang berjuang menuju Allah. Nanti dapat kematian husnul khatimah. Setelah itu masuk surga. Masuk surga itu Pak. Bertemu je Nabi Adam. Bertemu je Nabi Yunus. Bertemu je Nabi Ibrahim. Bertemu je Nabi Muhammad. Tapi kalau masuk neraka Pak. Bertemu je Firaun. Ya kan? Bertemu je Namrud. Bertemu je Abu Lahab. Bertemu je Abu Jahal. Itu Pak. Ini. Jadi carilah tiket ke surga. Apa? Ya kan? Jangan diulangi kesalahan lama. Benar-benar bertobatlah kita kepada Allah. Kita isi hidup ini dengan ibadah. Allah Maha Pengampun. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita sampai di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Mari kita langsung saja saya doa. Ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramin al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyina wa Rasulina wa li'adaina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Ya salamu alayka ya khaira khalqillah. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami menerima kebenaran ya Allah. Sebagaimana engkau membukakan hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna dinana dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami mentaati agama seperti Nabi mentaati agama ya Allah. Wa salatana salatal khashiin. Salat kami salat yang khusyuk ya Allah. Wa qu'udana qu'udal mutasaddiqin. Duduk kami duduk yang benar ya Allah. Wa qiyamana qiyamal qaifin. Berdiri kami berdiri untuk menyembah Engkau ya Allah. Wa sujudana sujudal mutadarriin. Sujud kami sujud yang khusyuk ya Allah. Wa niyatana niyatal mukhlisin. Niat kami niat yang ikhlas ya Allah. Wa zunubana zunubal mustaghfirin. Dosa kami dosa yang Engkau ampunkan ya Allah. Gantilah perbuatan dosa yang kami lakukan dengan amal-amal saleh yang telah kami usahakan ya Allah.
Tidak ada tempat kami mengadu hanya kepada Engkau. Engkau maha tinggi, Engkau maha pengampun ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik dan membesarkan kami. Bangunkan di kubur beliau raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang terbuka ya Allah, untuk selalu mengamalkan amalan yang benar. Hindarkan kami dari perbuatan maksiat dan mungkarat ya Allah. Jadikanlah negeri tercinta, negara NKRI ini aman, makmur, sentosa ya Allah. Dan jadikanlah penduduknya semua penduduk yang baik ya Allah. Jadikanlah pimpinannya pimpinan yang memperhatikan kami ya Allah. Dan jadikanlah petani-petaninya tanamannya subur dan harganya mahal ya Allah. Dan jadikanlah pedagang-pedagangnya pedagang yang beruntung ya Allah. Jadikanlah orang yang bersalah yang minta ampun Engkau ampunkan ya Allah. Gantilah keburukannya dengan kebaikan ya Allah. Persamakan dia dengan orang-orang takwa ya Allah. Selalu gerakkan hatinya untuk menambah ibadah ya Allah. Beramal saleh di dalam hidupnya ya Allah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami anak saleh, anak salehah ya Allah. Berikanlah yang terbaik untuk negeri kami ya Allah, agar semua kekurangan-kekurangan bisa disempurnakan ya Allah. Engkau maha tahu, Engkau maha pemberi, Engkau maha perkasa, Engkau maha bijaksana ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hasibna hisaban yasira. Hisablah kami di akhirat nanti dengan hisab yang mudah ya Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Hisablah kami nanti di akhirat dengan hisab yang mudah ya Allah. Allahumma ja'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikanlah kami dengan rahmat Engkau menjadi penduduk surga ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berdoa berlindung kepada Engkau ya Allah dari panasnya api neraka. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bi husnil khatimah. Dan jadikanlah akhir ibadah kami, akhir hidup kami, akhir kematian kami menjadi husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.